kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, hari yang indah yang Tuhan berikan pada setiap kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau ibadah, Tuhan berarti ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Hanya Engkau satu-satunya sahabat kami Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku setiap waktu. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Ayo lebih semangat lagi teman-teman. Sama-sama nyatakan, ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu Tuhan, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus Tuhan, sisiku, Kau sumber kuatku. Haleluya, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Mari anak-anak muda nyatakan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi. Yesus Tuhan, katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan Yesus, Kaulah sahabatku, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku selama-lamanya. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan sudah buat kami ada di sini semua Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum ini kami akan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Biar kiranya Engkau bertahta atas penyembahan kami Yesus.
malam teman-teman JC dan Youth, apa kabarnya? Gue berharap semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Tapi sebelum kita mulai sharing firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, kalau kami sama-sama boleh beribadah secara online ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan masih beri kami kesempatan buat beribadah ya Tuhan. Sementara kalau kami ingin mendengarkan isi hatimu, berkati setiap kami, biar kami boleh dengar firman-Mu sungguh-sungguh ya Tuhan, biar itu tertanam dalam hati kami, bahkan berbuah ya Tuhan bagi orang banyak ya Tuhan. Biarlah tempat di mana kami duduk ya Tuhan, mendengarkan ibadah ini jadi tempat gunung kudus-Mu ya Tuhan, tempat di mana kami boleh berjumpa, beribadah bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman, bila apapun yang hamba keluarkan ya Tuhan, semua yang berasal daripada-Mu ya Tuhan, sembuhkan hamba dari salib-Mu ya Tuhan, biar semua itu kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bila hari ini ya Tuhan, boleh ada pemulihan terjadi, boleh kesembuhan terjadi, boleh kelepasan terjadi, dan terlebih lagi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam Tuhan Kristus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan mulai dengan satu pertanyaan gitu ya. Kalau Kak Grani itu minggu lalu nanya gitu ya, ke kita semua nih, termasuk ke gue nih, gue dengar firman-nya, kalian dengar gak nih? Kak Grani itu nanya, siap menang nih? Hari ini gue mau nanya, siap hadapi proses? Kenapa? Karena untuk jadi pemenang, nggak bisa kita lari dari namanya proses, bener ya? Seorang menang nggak mungkin nggak ngelewatin proses. Setidaknya dia ngelewatin proses latihan dan proses namanya kegagalan. Nggak bisa tiba-tiba seorang pemenang muncul tiba-tiba menang gitu. Nggak bisa. Pasti ada yang namanya kegagalan dulu, ada latihan-latihan keras mungkin, ada beberapa sakit penyakit yang dihadapi, cedera-cedera gitu ya. Kayak atlet badminton kita tuh yang lagi seru banget tuh di Olimpiade kemarin gitu yang menang ya. Sebelum dia menang, dia dapat medali emas dan dapat medali perunggu. Apakah langsung menang? Enggak. Ada yang namanya gagal dulu. Ada yang pernah cedera tuh salah satu atletnya. Makanya kenapa untuk jadi pemenang kita nggak bisa lari dari namanya proses. Kenapa sih Kak? Termasuk kita anak Tuhan nggak bisa lari? Nggak bisa. Kenapa? Yuk kita baca ayatnya. Di Roma 8 ayat 17. Mari sama-sama kita buka. Roma 8 ayat 17. Ayatnya bilang gini teman-teman. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Percaya katakan amin. Amin ya. Kalau kalian bisa garis bawahin Alkitab kalian atau di highlight di HP kalian, highlight tuh kata-kata menderita dan kata-kata janji Allah. Teman-teman, dari ayat ini ya, kita tahu satu identitas yang pasti. Kalau kita tuh adalah anak Tuhan. Dan kalau kita adalah anak Tuhan, berarti kita adalah ahli waris kerajaan surga. Di mana ahli waris berhak menerima warisan, bener ya? Apa sih warisan itu? Warisan Tuhan yang kasih dalam kehidupan kita adalah janji-janji Allah. Janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti, satu hal janji yang pasti dalam kehidupan kita dari Tuhan adalah Tuhan janjiin kita hidup berkemenangan, bener ya? Percaya katakan amin, amin ya? Tuhan janjiin kita hidup berkemenangan. Tapi memang janji Allah dalam kehidupan kita masing-masing ada yang spesifik. Mungkin janji Allah dalam kehidupanmu adalah kamu sembuh dari penyakit. Mungkin janji Allah dalam kehidupanmu adalah lulus dengan nilai terbaik. Mungkin janji Allah dalam kehidupanmu adalah misalnya keluarga kamu harmonis kembali. So janji Allah yang spesifik dalam kehidupan kita beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, semuanya menuntut ke satu hal, yaitu hidup berkemenangan. Tuhan janjiin kita hidup berkemenangan, teman-teman. Tapi untuk bisa mencapai ke situ, di ayat ini juga, dalam satu ayat bilang gini, yaitu yang berhak menerima janji-janji Allah, yaitu kamu yang mau menderita bersama-sama dengan Kristus. Tandanya apa? Proses, teman-teman. Kita harus lewati proses dalam hidup ini. Apa sih Kak proses dalam hidup ini? Banyak. Mungkin kegagalan, mungkin kekecewaan, mungkin kemarahan, mungkin kesedihan.
Kadang kan kita maunya gitu ya, kita maunya berkat Tuhan, mau janji Allah langsung terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita nggak mau lewatin prosesnya, kita nggak mau susah-susahnya, maunya enaknya aja, nggak bisa teman-teman. Nggak ada instan, bener ya? Dan nggak bisa juga nggak mau enak-enaknya doang, nggak bisa. Ya aku contohnya nih, gemuk gitu ya, pengen kurus, pengen, tapi nggak mau prosesnya, nggak mau olahraga, diet nggak mau, nggak bisa ngemil terus kurus tiba-tiba, nggak bisa. Ngandelin mujizat Tuhan bukannya nyerah, Tuhan juga males kayaknya. Karena Tuhan kita Tuhan yang berproses teman-teman. Kita di awalnya kita diingetin, kalau kita adalah anak Tuhan, kita adalah ahli waris. Dan Tuhan janjiin kita hidup yang berkemenangan. Tapi untuk kita bisa menikmati hidup yang berkemenangan, kita harus melewati proses dalam kehidupan kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Nah, makanya hari ini gue coba pengen bahas 3 poin aja. 3 poin aja tentang proses. Poin pertama tentang proses dalam kehidupan kita, agar kita bisa melewatinya gitu ya. Yang pertama adalah masalah atau tantangan atau proses yang kita hadapi sebenarnya bukanlah masalah, bukanlah tantangan, bukanlah proses. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Gue ulang sekali lagi ya. Masalah ternyata bukanlah masalah, tergantung bagaimana kita meresponinya. Teman-teman, hidup kita punya pilihan, bener ya? Kita tuh dikasih Tuhan kehendak bebas untuk memilih. Dari bangun tidur aja kita bisa milih. Mau makan dulu apa langsung kerja ya? Mau mandi dulu atau makan ya? Nah, ketika masalah datang dalam kehidupan kita tuh punya kehendak bebas. Kita bisa pilih. Waktu ada masalah datang dalam kehidupan kita mau marah atau mau bersyukur sama Tuhan. Waktu ada masalah datang dalam kehidupan kita bisa punya pilihan. Kita mau nyalahin Tuhan, atau kita bersandar sama Tuhan. Waktu kegagalan datang dalam kehidupan kita mau kecewa, atau bersyukur sama Tuhan. Hidup itu punya pilihan. Dan respon kita menentukan kita bisa nikmatin janji Allah atau enggak. Makanya kenapa tadi aku bilang, masalah sebenarnya bukan masalah. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Kegagalan boleh datang. Kita bisa gagal, bisa. Tapi kalau respon kita benar, kita tetap bersuka cita, kita berusaha kembali, kita bersyukur sama Tuhan, kita semangat, kita andelin Tuhan, kita bisa bangkit lagi. Dan justru dalam kebangkitan kita itu, kita bisa ngerasain perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita bisa ngerasain pertolongan Tuhan. Karena kebanyakan kita, kalau masalah lagi datang, atau kegagalan lagi melanda hidup kita sedih duluan. Sedih itu wajar, teman-teman. Tapi seringkali kita terpuruk dalam kesedihan kita. Kelamaan sedih, nyalahin diri sendiri, hidup gak berguna. Kalau udah gagal, aduh udahlah gak usah coba lagi. Memang bukan jalan Tuhan, langsung tiba-tiba bukan jalan Tuhan. Padahal mungkin enggak, Tuhan mau proses kita loh. Coba dulu. Ketika ada masalah datang, tantangan datang dalam kehidupan kita tuh punya pilihan. Mau dihadapi, apa yaudah lewatin aja. Padahal mungkin justru janji Allah ada tuh dalam tantangan yang lagi datang itu. Makanya ada satu prinsip yang gue juga lagi sampai hari ini belajar, teman-teman. Itu yuk kita berteman dan coba kita berdamai sama yang namanya kegagalan dan masalah. Loh kok malah ditemenin kak? Kegagalan kok ditemenin? Kenapa? Supaya kita tuh jangan marah sama kegagalan kita. Kalau masalah dan kegagalan itu kita jadiin temen, kita berdamai dengan dia. Waktu mereka datang kita nggak marah, kita bersyukur mereka ada. Karena justru mereka yang ngebentuk kita supaya kita karakternya kuat, mentalnya kuat, pikirannya jadi dewasa. Karena kebanyakan kalau Tuhan kasih langsung instan nih ya, apa yang kamu pengen dikasih sama Tuhan, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kita jadi lupa Tuhan. Udah jadi lupa Tuhan, jadi sombong lagi. Tapi waktu ada proses yang terjadi dalam kehidupan kita dan respon kita benar,
ujung-ujungnya apa? Hidup kita jadi berbuah. Itu si Joshua ya. Kok bisa ya? Udah hidup, lagi ada masalah mungkin dalam keluarganya, kerjaan lagi berantakan, lagi susah gitu ya. Tapi kok bisa ya dia masih suka cita ya? Tapi kok bisa dia masih bersyukur ya? Gue lihat sih dia nangis beberapa kali, tapi dia tetap masih bisa bersyukur, masih bisa bangkit lagi. Ujung-ujungnya apa? Kita memberkati orang lain loh teman-teman. Tuhan janjiin kita hidup berkemenangan, terjadi dalam kehidupan kita. So makanya kenapa? Masalah bukan masalah, tergantung bagaimana kita meresponinya. Proses boleh datang, tantangan boleh datang, masalah boleh datang, kegagalan boleh datang. Tapi respon kita yang pilih. Ingat, Tuhan kasih kehendak bebas. Kita yang pilih, kita mau bersyukur atau mau marah. Kita mau hadapi atau cuma nyalahin Tuhan. Kita mau berdamai sama kegagalan kita atau masalah kita, atau musuhin kegagalan kita. Ada satu quotes gitu ya, bukan quotes sih sebenarnya, kayak cuplikan film gitu. Tapi di cuplikan film itu aku lupa film apa, tapi di film itu bilang gini, Tuhan gak pernah kasih kita instan, tapi dia kasih kita kesempatan. Maksudnya apa tuh Kak? Gini, waktu kita berdoa, Tuhan aku mau jadi sabar, gak berarti Tuhan tiba-tiba kling, oke, Joshua tiba-tiba pas bangun pagi jadi orang yang sangat sabar, gak bisa marah. Bukan. Tapi justru kling waktu bangun pagi, Tuhan kasih, mungkin izinkan beberapa momen yang bikin kita melatih kesabaran kita supaya kita jadi orang yang sabar. Mungkin pas bangun pagi tiba-tiba mama lu langsung masuk bilang, Jo, tolong Jo, itu urusin dulu kamar, urusin dulu ini. Padahal kita lagi mau fokus mau sekolah online gitu, atau lagi mau kerja gitu, atau lagi mau kuliah online. Tiba-tiba disuruhnya ada banyak gitu. Di kesempatan itu respon kita ditentukan. Mau sabar atau mau marah. Dan baik lagi, masalah bukan masalah, tergantung bagaimana kita meresponinya. Kalau kita responnya sabar, kita terima janji Allah di rumah kita jadi sabar, orang yang sabar. Kalau kita marah, yang tadi bukan masalah jadi masalah. Tapi ujung-ujungnya mama kita jadi marah-marah, gara-gara kita marah. Ya, so, makanya kenapa teman-teman, masalah bukan masalah, tergantung bagaimana kita meresponinya. Oke, yang ngerti katakan amin. Dan ingat satu hal tadi itu yang Tuhan mungkin gak kasih kita instan apa yang kita mau, tapi Tuhan banyak kasih kita kesempatan supaya kita bisa mencapai apa yang kita mau. Waktu kita berdoa, Tuhan aku pengen jadi orang yang mau menguasai diri dong. Aku capek nonton porno terus, jatuh lagi. Bukan berarti tiba-tiba seling Tuhan jadiin kamu langsung gak inget, atau tiba-tiba jadi gak nafsu gara-gara nonton porno. Enggak. Mungkin godaannya tetap ada. HP kamu tetap tiba-tiba internet jadi kenceng banget di rumah gitu. Tapi di situ ada respon kita yang kita bisa pilih loh. Ada respon yang bisa kita pilih. Tuhan kasih kesempatan nih. Nih, gue sedih internet kenceng. Nah, lu mau ngapain nih? Mau balik lagi ke dosa yang lama? Atau mau baca firman Tuhan, mau baca Alkitab, atau nonton YouTube tentang sharing siapa kek? Atau lu mau nonton yang lain deh? Mungkin gak rohani-rohani banget, lu nonton film. Tapi jauh dari kata porno. So Tuhan kasih banyak kita kesempatan. Tapi tergantung respon kita gimana. Itu hal pertama tentang proses. Hal yang kedua adalah justru teman-teman, dalam masalah kita, dalam tantangan yang kita hadapi, di situ kita bisa nikmatin janji Allah. Di situ kita bisa rasain janji Allah. Paling contoh bodohnya gini ya. Kalau kita nggak sakit, kita nggak bisa ngerasain kesembuhan, bener ya? Kalau kita nggak stres, kita nggak bisa tuh ngalamin yang namanya damai sejahtera. Justru waktu ada tantangan datang, masalah datang, dan kita hadapi, dan kita bangkit bersama dengan Tuhan, respon kita benar, di situ kita ngalami janji Allah. Tuhan janji keluarga kita utuh kembali. Nah, masalahnya adalah berarti keluarga kita berantakan. Kalau respon kita tetap berdoa setia sama Tuhan, doain keluarga kita, papa mama kita tetap berusaha jadi anak yang baik, sekalipun mungkin keadaannya nggak baik.
kita tetap doakan mereka, kita tetap mengasihi keluarga kita masing-masing dengan segenap hati. Gue percaya Tuhan gak dengar doa-doa kita. Waktu kita tetap setia ngelakuin hal-hal itu, dan sampai suatu hari terjadi keluarga kita harmonis kembali, di situ kita bisa ngerasain janji-janji Tuhan loh. Satu yang pasti, respon kita menentukan. Kalau respon kita benar sama proses yang kita hadapi, kita bisa nikmatin janji Allah dalam kehidupan kita. So, makanya waktu ada kesempatan, masalah, kegagalan, tantangan datang dalam kehidupan kita, jangan ditengking-tengking, tapi dihadapi. Kamu jatuh, bangkit lagi. Gagal, coba lagi. Sedih, bangkit lagi. Happy lagi. Stres, iya. Namanya orang mah pasti stres. Tapi ayo cheer up lagi. Jangan cuma blaming yourself sampai akhirnya mental illness gitu. So, janji Tuhan dalam kehidupan kita dapat terjadi dalam masalah yang lagi kita hadapi. Percaya, katakan amin. Percaya ya, amin ya. Yang terakhir teman-teman, gue pengen tutup satu hal ini, sharing ini dengan satu gambar ilustrasi gitu ya. Di sebelah sini mungkin kalau bisa ditampilin ya. Di sebelah sini, kalian tau gak sih gambar ini? Kalian tau mainan ini? Gue gak tau ini mainan atau boneka gitu ya. Itu mainan yang sering dijual di pinggir jalan gitu ya, atau lagi di lampu merah gitu. Itu mainan balon gitu. Ini di bawahnya ada pemberatnya, entah air, entah batu gitu ya. Ini mainan kalau kita tonjok gitu ya. Kita tonjok, dia muncul lagi. Kita tonjok lagi, muncul lagi. Kita tonjok keras banget aja, dia masih bangkit lagi. Apalagi kita cuma toel, dia bahkan jatuhnya enggak gitu. Bahkan kalaupun dia jatuh, dia langsung bangkit lagi. Dari boneka ini, gue tarik satu kesimpulan gitu ya. Tahu gak sih teman-teman, kalau kita sebenarnya hanya sekuat kehidupan doa dan hubungan kita sama Tuhan. Loh kok, kenapa jadi gitu Kak? Boneka tadi, kenapa dia bisa jatuh bangkit lagi? Jatuh bangkit lagi, kenapa? Karena di bawahnya ada pemberatnya, bener ya? Di bawahnya tuh ada pemberatnya. Di bawah si mainan itu ada pemberatnya, entah air, entah batu gitu ya. Yang bisa bikin dia habis dari jatuh langsung bangkit lagi. Dasar yang kuat dari boneka itu. Apa sih dasar yang kuat dalam kehidupan kita? Dasar apa sih yang kuat dalam kehidupan kita? Seharusnya dasar yang ada yang kuat dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. So, bagaimana hubungan kita sama Tuhan? Makanya kenapa tadi gue bilang muncul satu kalimat, kita hanya sekuat kehidupan doa dan hubungan kita sama Tuhan. Kenapa? Sama kayak mainan tadi. Mungkin banyak yang mukulin kita. Mungkin nggak fisik gini, enggak ya. Tapi realita gitu. Anggaplah misalnya kekecewaan nonjok kita. Teman musuh dari belakang nonjok kita. Orang tua berantem nonjok kita. Gak naik kelas nonjok kita. Nilai jelek nonjok kehidupan kita. Teman ninggalin kita, nonjok kehidupan kita. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat, yaitu Tuhan sendiri, kita punya hubungan yang kuat sama Tuhan, mau ditonjok-tonjok, kita bangkit lagi. Mau kekecewaan nonjok kita sekencang apapun, kalau kita punya dasar yang kuat, kita bangkit lagi. Tapi jatuh nggak Kak? Jatuh. Tetap jatuh. Kan boneka si mainan itu juga kan. Mainan itu sempat jatuh dulu baru bangkit lagi. Berarti kita juga sama kok. Bukan berarti kita jadi manusia super yang nggak bisa, yang kebal sama rasa sedih, enggak. Yang kebal sama stres, enggak. Stres mungkin iya, kecewa iya pastilah, nggak bisa dihindari. Kayak boneka tadi ya, jatuh dulu, kita sempat jatuh dulu mungkin. Tapi bukan yang nikmatin kejatuhan dan tiduran, enggak. Bangkit lagi. Siapa yang bisa bikin kita bangkit lagi? Tuhan Yesus doang, nggak bisa yang lain. Seperti mainan tadi, yang bisa bikin dia bangkit apa? Pemberat itu, dasarnya itu. Yang bisa bikin kita bangkit lagi apa? Dasar kita, yaitu apa? Firman Tuhan, Tuhan sendiri. Makanya kenapa gue bilang kita hanya sekuat kehidupan doa dan hubungan kita sama Tuhan. So, mari teman-teman. Gue tahu akhirnya ini lagi sulit. Gue pun juga ngalamin struggle yang sama.
komunitas online juga susah gitu ya. Kalau online juga susah, ibadah online gini gue juga nggak tahu. Kalian denger gak atau enggak gitu. Tapi kalau kalian dengar hari ini ya, teman-teman, aku percaya ini pasti Tuhan mau ngomong sama kita semua, termasuk sama gue. Yuk bangun hubungan sama dia. Dia kangen sama kita. Dan cuma lewat dia, kita bisa hidup berkemenangan, teman-teman. Walaupun fokus hidup dalam Tuhan bukan hidup berkemenangan ya. Fokusnya adalah seperti tadi ayat yang ke-8 tadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita dipermuliakan bersama-sama dengan dia. So makanya hari ini gue pengen ajak kita semua, yuk balik. Lu yang udah jauh sama Tuhan, yuk balik. Gak usah langsung buru-buru, enggak. Mulai lagi deh doa dulu di kamar lu masing-masing. Kalau udah lama gak doa, yuk mulai doamu. Yang udah mulai gak baca kitab, yuk mulai baca lagi. Cari cara apapun supaya kita bisa lebih mudah ketemu Tuhan. Usahakan yang terbaik. Kalau kamu bisa usaha yang terbaik buat sekolah online kamu, buat pacar kamu, buat teman kamu, yuk kita usahakan juga yang terbaik buat Tuhan. Karena kita hanya sekuat kehidupan doa dan hubungan kita sama Tuhan. Respon kita bisa benar. Janji Allah bisa kita nikmatin. Hanya kalau kita punya hidup yang intim sama Tuhan. Balik lagi semuanya tentang kehidupan kita sama Tuhan. So yuk, mari teman-teman. Mari bangun kehidupan kita sama Tuhan. Kehidupan intim kita sama Tuhan. Tuhan janjiin kita hidup berkemenangan. Agar Nito bahas tentang punya mental yang kuat gitu ya. Punya karakter yang bersyukur gitu ya. Tapi satu hal hari ini yang pengen gue ingetin ke kita semua termasuk gue. Kita siap gak sih hadapi prosesnya? Kita siap gak punya respon yang bagus terhadap setiap proses yang datang dalam kehidupan kita? Mau gak kita nikmati janji Allah, yaitu hidup berkemenangan, tapi dengan syarat kita harus janji, kita harus bisa melewati prosesnya. Gimana caranya Kak? Hidup intim sama Tuhan. Waktu kita hidup sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan jalan sama kita, buat kita punya respon yang benar dan kita bisa melangkah, kita bisa hadapi setiap tantangan, masalah, cobaan, kegagalan yang datang dalam kehidupan kita. Kayak mainan tadi, seberat apapun, sekeras apapun realita kehidupan pukul kita sampai jatuh, kita bisa bangkit lagi. Kenapa? Kita punya dasar yang kuat, yaitu hubungan kita sama Tuhan. So itu aja teman-teman yang mau bagiin hari ini. Yuk sama-sama kita punya hubungan intim sama Tuhan, supaya kita siap hadapi prosesnya. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat hari ini. Kalau Tuhan boleh berkati setiap kami, Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan. Sampai dengan hari ini kalau kami masih boleh hidup ya Tuhan, masih boleh beraktivitas ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami masih jauh dari Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering mengkhianati Tuhan. Mereka masih sering bikin sedih hati Tuhan. Tuhan, kami mau jadi anak-anak pemenang yang siap dalami prosesnya ya Tuhan. Yang siap hadapi prosesnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh punya hubungan intim sama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh punya hidup intim lebih lagi sama Tuhan. Kami pengen hidup berkemenangan ya Tuhan, tapi terlebih lagi biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami boleh mati setiap proses tantangan, masalah, kegagalan yang datang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biar kami punya respon yang benar ya Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, terus hamba-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua. Ampuni kami kalau kami sering gagal. Bahkan kami gagal lah bangun hubungan sama Tuhan. Tapi ya Tuhan, berkati setiap kami, berikan kami kekuatan untuk kami boleh punya hubungan lagi sama Tuhan yang intim. Karena kami tahu ya Tuhan, kami hanya sekuat kehidupan doa dan kehidupan kami sama Tuhan. Dan itu pun juga bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, tapi semua karena Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami, biarlah semua itu kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you teman-teman, Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.